Padahal sebenarnya ada isyarat yang Tuhan berikan sama saya, tapi saya seolah-olah mengabaikan. Pada saat saya ingin pulang mentransfer uang itu, saya mengalami kecelakaan di jalan. Mobil saya disenggol, kacanya jatuh dan pecah. Itu sempat sebenarnya saya berpikir jangan-jangan ini isyarat yang tidak baik, artinya saya mungkin tidak boleh ya ikut bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniati, biasa dipanggil dengan Hasni. Saya akan menceritakan sedikit mengenai perjalanan bisnis saya. Mungkin ini sebuah pengalaman pahit menurut saya, yaitu ikut bisnis namanya trading forex. Sebenarnya bisnis ini sangat tidak populer bagi saya. Itu diawali dengan rasa kasihan dengan teman yang hampir setiap hari dia datang untuk menggait saya bagaimana saya bisa ikut di bisnisnya dia. Karena seperti sudah saya anggap seperti saudara sendiri, adik sendiri, akhirnya saya tertarik untuk memulai dari modal kecil, yaitu saya waktu itu kalau tidak salah memulai dari dana 20 juta. Nah, setelah saya hari itu menyetorkan uang itu, tiba-tiba dia memberikan saya profit hari itu juga sekitar 3 juta. Akhirnya saya berpikir, wah, ini bisnis yang bagus kalau seperti ini, sangat mudah kita untuk mendapatkan uang. Akhirnya saya ikut ambil profit itu, karena saya anggap itu sebagai uang kaget lah istilahnya, sehingga ya uang itu dipakai foya-foya, kita pergi makan, saya panggil teman-teman juga, saya traktir, karena saya anggap begitu mudahnya kita bisa dapat uang dari bisnis ini. Nah, ternyata itu mungkin sebagai triknya dia untuk bagaimana saya tertarik untuk lebih bergabung, lebih menggeluti lagi bisnis ini. Ketika dia menawarkan untuk saya menambah modal, saya ikut karena saya pikir ada memang kebutuhan-kebutuhan yang harus saya penuhi. Saya pikir jalan ini adalah jalan terbaik untuk saya menyelesaikan semua itu. Nah, saya pun tambah waktu itu 40 juta. Padahal sebenarnya ada isyarat yang Tuhan berikan sama saya, tapi saya seolah-olah mengabaikan. Pada saat saya ingin pulang mentransfer uang itu, saya mengalami kecelakaan di jalan. Mobil saya disenggol, kacanya jatuh dan pecah. Itu sempat sebenarnya saya berpikir jangan-jangan ini isyarat yang tidak baik, artinya saya mungkin tidak boleh ya ikut bisnis ini. Tapi saya mengabaikan isyarat itu. Nah, karena tadi itu saya ditawarkan atau dianjurkan untuk menambah modal itu, karena katanya dalam posisi ketika saya tidak menambah modal, dana saya yang tadinya itu yang 20 juta itu akan hilang. Jadi saya ceritanya ini dalam posisi mempertahankan uang saya, lalu saya ambil lagi atau tambah lagi top up nilainya 40 juta. Ternyata setelah saya ikuti sarannya, kembali lagi apes lagi, katanya
posisi kita lagi apa namanya ya, istilahnya si malakama, kita mau lanjut, habis juga bertahan sama. Nah, tapi untuk amannya harus nambah modal, top up lagi, itu terus sampai saya harus menghabiskan uang sekitar 200 juta waktu itu. Nah, ini pengalaman pahit bagi saya, dan saya mengharapkan teman-teman jangan ada yang mengulangi kesalahan saya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa bisnis ini tidak baik, tapi kalau memang bisa untuk kita hindari, lebih baik kita hindari, karena resikonya terlalu tinggi. Nah, itu cukuplah saya jadikan sebagai pelajaran dalam hidup saya untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tapi ya kembali lagi bahwa selagi kita masih berikhtiar, berdoa dan bertawakal, Tuhan itu selalu membukakan kita jalan yang lebih baik. Itu bukan rezeki saya, tapi Tuhan sangat menyayangi saya. Saya pun tidak pernah merasa mengalami yang namanya kekurangan di dalam soal ekonomi ya. Bisalah saya antisipasi selama ini. Itu karena saya selalu berpikir positif, bahwa kalau sudah seperti itu memang yang ditakdirkan, ya kita harus ikhlas. Kita berusaha untuk berjuang kembali. Selama kita masih bernyawa, masih banyak jalan yang bisa kita lalui, kita tempuh untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Saya kira seperti itu. Perjalanan pahit dan saya pernah jalan.